Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem informasi dari organisasi Niko Niko. Nah, di sini dengan anggota kelompok kami, saya Raga Mujahidin. Saya Fauzan Najim. Saya Astiani Gertumidanti. Saya Faridul Rahmadani. Baik. Nah, di sini yang pertama ada struktur organisasi periode 2024-2025. Yang pertama itu ada ketua umumnya, yaitu Abdullah Al-Farizi dari kelas 11 FE1. Dengan wakil ketua umumnya itu Muhammad Mario Omni Katsuo dari 10 E2. Kemudian ada dari divisi kesekretariatan atau Hisyo dengan diketuai oleh Kimora Maisha Yanwar dari kelas 11 FE1 dan wakilnya yaitu Antia Celesta dari kelas 10 E5. Kemudian ada divisi perbendaharaan atau Zaimusyo dengan ketuanya yaitu Maharani Cahya Herlambang kelas 11 FA2 dan juga wakilnya Dela Octavia dari kelas 10 E2. Kemudian ada divisi pembelajaran atau Benkyo yang diketuai oleh Laila Adila Alfitra dari kelas 11 FD2 dan wakilnya Ain Hayya Najmi Rumasya dari kelas 10 E1. Kemudian ada divisi kebudayaan atau Bunka yang diketuai oleh Siti Kalisa Sandrina dari kelas 11 FD1 dan wakilnya Febiola Putri Setiawan dari kelas 10 E1. Kelas 10 E1. Kemudian ada divisi dana usaha atau dana sud yang diketuai oleh Sheina Zahrani kelas 11 FE2 dan wakilnya Zahra Salsabila Hoirunisa kelas 10 E4. Dan kemudian ada divisi multimedia atau Maruci Media yang diketuai oleh Olivia Narwastu kelas 11 FA2 dan wakilnya Konita Cahyara Adisti dari kelas 10 E4. Kemudian ada divisi kaderisasi atau Kanbu Keisei yang diketuai oleh Kalya Hatika Dewi dari kelas 11 FD2 dan wakilnya Muhammad Rizky Aldino kelas 10 E2. Nah, kemudian di sini ada bagan organisasinya. Nah, kemudian selanjutnya ada job desk dari masing-masing jabatan ya, yang bisa dilanjutin oleh Fauzan. Baik, di sini saya lanjutkan ada job desk yaitu ketua umum. Pertama, ketua umum itu sebagai pemimpin utama. Ketua umum bertanggung jawab atas keseluruhan arah dan jalannya organisasi. Job desk-nya itu meliputi memimpin, mengarahkan organisasi, membuat visi misi dan program kerja ekstrakurikuler, mengarahkan kegiatan agar sesuai tujuan organisasi, misalnya memperdalam pemahaman budaya dan bahasa Jepang. Yang kedua itu ada membuat keputusan strategis, yaitu mengambil keputusan penting terkait kegiatan besar seperti festival budaya Jepang, lomba, dan kunjungan budaya. Yang ketiga itu ada mewakili organisasi, menjadi perwakilan organisasi saat berhubungan dengan pihak sekolah, organisasi lain, atau komunitas terkait misalnya klub bahasa Jepang di sekolah lain. Yang keempat ada mengawasi kinerja divisi. Nah, itu tuh memantau kerja divisi, misalnya divisi pembelajaran, acara, atau multimedia agar berjalan sesuai rencana. Memberikan evaluasi dan solusi kalau ada kendala. Yang kelima itu ada membangun suasana yang solid, menciptakan lingkungan organisasi yang positif dan mendukung semua anggotanya. Yang kedua ada wakil ketua umum. Sebagai tangan kanan ketua, wakil ketua umum ini mendampingi dan siap menggantikan ketua jika diperlukan. Job desk itu meliputi mendampingi dan membantu ketua, ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program kerja, dan memberikan saran dan solusi saat ketua membutuhkan pertimbangan kedua. Yang kedua itu mengkoordinasi divisi atau bidang khusus. Yang biasanya itu wakil ketua itu mengawasi divisi tertentu lebih dekat atau memegang tanggung jawab khusus yang didelegasikan oleh ketua. Yang ketiga itu menggantikan ketua saat berhalangan, siap memimpin rapat atau acara jika ketua berhalangan hadir. Yang keempat tuh menjaga semangat dan motivasi anggotanya, berperan sebagai motivator, menjaga kekompakan dan semangat anggota, terutama saat kegiatan besar mendekat. Nah, yang kelima itu membantu evaluasi kegiatan.
ikuti pengevaluasian program sudah berjalan dan memberikan masukan agar lebih baik ke depannya. Oke, selanjutnya di bagian bendahara umum akan dilanjutkan oleh Astianingrum. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk bendahara umum, bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Nah, job desk-nya itu meliputi satu, mengelola keuangan organisasi, yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran organisasi dengan rapi, dan mengelola dana dari iuran anggota, sponsor, atau bantuan sekolah. Yang kedua ada membuat rancangan anggaran. Lalu membuat rencana anggaran. Oke, itu meliputi menyusun rencana anggaran kegiatan, misalnya biaya untuk acara budaya Jepang atau perlombaan. Lalu ada untuk berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris untuk memastikan anggaran sesuai dengan kebutuhan. 3, membuat laporan keuangan. Itu meliputi melaporkan kondisi keuangan secara berkala, bulanan, atau setelah event besar. Lalu untuk memberikan transparansi ke semua anggota tentang penggunaan dana. Keempat, mengelola perlengkapan jika diperlukan. Nah, ini meliputi mengurus pembelian atau penyewaan perlengkapan kegiatan, misalnya kostum yukata, alat tulis, atau dekorasi matsuri. Selanjutnya ada wakil bendahara. Nah, wakil bendahara ini bertugas membantu dan mendampingi bendahara umum. Job desk-nya itu meliputi satu, membantu pencatatan keuangan, yaitu ikut mencatat pemasukan dan pengeluaran serta memastikan keuangan tetap rapi. 2, menggantikan bendahara saat berhalangan, siap-siap mengambil alih tugas bendahara jika bendaharanya berhalangan hadir. 3, membantu mengatur pengeluaran kecil, seperti mengurus kebutuhan kecil atau mendadak segera dibayar. 4, ikut mengawasi penggunaan dana di kegiatan, seperti memastikan tiap divisi memakai anggaran sesuai yang sudah direncanakan. Nah, untuk sekretaris umum, selanjutnya akan dibacakan oleh Farida. Oke, izin melanjutkan. Untuk sekretaris umum, sekretaris bertugas memastikan seluruh administrasi organisasi berjalan tertib. Job desk-nya, yang pertama ada membuat surat dan dokumen resmi, yaitu menulis surat izin kegiatan, proposal acara, dan laporan kegiatan ke pihak sekolah. Yang kedua ada mencatat hasil rapat, mencatat notulensi hasil rapat, dan menyebarkannya ke pengurus dan anggota terkait. Yang ketiga ada menyusun jadwal kegiatan. Bersama ketua, menyusun agenda dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat ada mengelola arsip organisasi, di mana menyimpan semua dokumen penting seperti anggota, surat masuk atau keluar, dan laporan kegiatan. Yang kelima, berkomunikasi dengan pihak luar, mengurus komunikasi dengan organisasi lain atau komunitas budaya Jepang kalau ada kerjasama. Selanjutnya ada wakil sekretaris, yaitu membantu dan mendampingi sekretaris umum. Job desk-nya membantu pembuatan dokumen, ikut membuat surat atau laporan jika sekretaris sibuk. Yang kedua ada menggantikan sekretaris saat berhalangan, di mana siap mengambil alih tugas administrasi kalau sekretaris tidak bisa hadir. Yang ketiga, membantu mengelola data arsip, ikut memastikan data anggota dan dokumen organisasi tersimpan rapi. Yang keempat, membantu menyusun jadwal kegiatan kecil, mengatur jadwal tambahan seperti latihan bahasa, diskusi budaya, atau rapat divisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raga. Baik, selanjutnya ada divisi kaderisasi. Yang mana divisi ini bertanggung jawab membentuk, membina, dan menjaga kekompakan anggota job desk-nya. Anggota job desk-nya itu diantaranya itu yang pertama itu membuat program penerimaan anggota baru. Kemudian merancang tugasnya itu merancang seleksi, wawancara, atau masa orientasi bagi calon anggota baru. Kemudian yang kedua itu membina dan membimbing anggota baru. Tugasnya itu mengadakan sesi pembinaan agar anggota baru paham budaya organisasi dan makin semangat belajar. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan potensi anggota, yang mana tugasnya itu menyediakan pelatihan leadership, teamwork, dan keorganisasian. Kemudian yang keempat menciptakan suasana kekeluargaan, yang mana untuk mengadakan kegiatan internal seperti game, sharing session, atau bonding agar anggota makin akrab. Kemudian ada divisi multimedia. Nah, divisi ini bertugas mengelola visual dan media untuk promosi atau dokumentasi kegiatan.
Job desk-nya itu diantaranya yang pertama itu membuat desain promosi, yang kedua yang mana dia itu mendesain poster, banner, dan konten medsos kayak misalnya Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain untuk promosi kegiatan. Nah, yang kedua itu ada membuat video dan foto kegiatan, yang mana dia itu mendokumentasikan kegiatan organisasi dan membuat video after movie yang keren. Nah, yang ketiga itu mengelola media sosial organisasi. Nah, dia itu membuat konten rutin seputar bahasa Jepang, info acara, atau showcase hasil karya anggota. Nah, kemudian yang keempat itu membantu divisi lain dalam kebutuhan desain. Dia itu kayak misalnya bantu divisi lain jika butuh visual keren, misalnya desain proposal atau presentasi. Nah, baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzan. Saya lanjutkan yang ada divisi pembelajaran atau Benkyo. Divisi ini bertanggung jawab pada kegiatan belajar bahasa Jepang dan materi edukasi job desk-nya. Itu meliputi merancang kurikulum belajar, menyusun jadwal belajar rutin, dan menentukan materi tiap pertemuan. Yang kedua itu ada mengajar dan membimbing anggota, yang dimana itu memberikan materi mulai dari higarana, kata, kana, kanji, hingga percakapan sehari-hari. Yang ketiga itu membuat media belajar kreatif, menyediakan modul kuis, game, edukasi atau video pembelajaran supaya belajar lebih seru. Yang keempat itu mempersiapkan anggota untuk lomba. Itu melatih anggota yang mau ikut lomba bahasa Jepang seperti pidato, cerdas cermat, dan lain sebagainya. Nah, terus ada divisi dana usaha atau danasu. Divisi ini bertanggung jawab mencari dana tambahan agar kegiatan organisasi lebih meriah, yang dimana job desk itu meliputi merancang kegiatan usaha, yang di dalam itu ada membuat ide usaha kreatif, misalnya jualan takoyaki, merchandise Jepang, atau jasa desain. Yang kedua itu ada mencari sponsor atau kerjasama, yaitu mencari sponsor dari toko atau pihak luar agar bisa support kegiatan besar. Lalu yang ketiga ada mengelola hasil usaha, yang dimana itu mengatur pemasukan pengeluaran hasil usaha. Yang keempat ada membantu mendanai kegiatan besar, menyediakan dana tambahan agar event besar seperti festival budaya Jepang lebih meriah. Baik, selanjutnya bisa dilanjut oleh Astianingrum. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada divisi kebudayaan atau Bunka. Divisi ini berfokus untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Jepang dalam organisasi. Job desk-nya itu meliputi satu, mengenalkan budaya Jepang, membuat kegiatan seputar budaya Jepang seperti makanan, pakaian, seni, dan tradisi. Kedua, melatih anggota dalam kesenian Jepang, seperti melatih tarian tradisional Jepang, yaitu yasakoi, bon odori, origami, kaligrafi, shodo, dan lain-lain. Tiga, menyelenggarakan acara budaya Jepang, menjadi penanggung jawab acara budaya besar seperti festival Jepang di sekolah. Empat, berinovasi dengan budaya modern Jepang, memadukan budaya tradisional dengan pop culture seperti anime, cosplay, idol group, dan lain-lain. Selanjutnya untuk proses bisnis atau kegiatan. Itu pertama ada satu, kesekretariatan atau hisho. Program kerjanya digitalisasi arsip organisasi. Nah, untuk prosesnya tuh ada pertama mengumpulkan dan mengkategorikan dokumen penting organisasi. Kedua, membuat sistem penyimpanan digital atau Google Drive atau database. Ketiga, mengelola akses dokumen agar mudah dicari dan digunakan. Nah, untuk data yang masuk atau keluar, notulensi rapat, dan laporan kegiatan. Selanjutnya ada daftar anggota organisasi dan struktur kepengurusan. Ketiga ada peraturan dan kebijaksanaan organisasi. Lalu data yang dihasilkan itu ada sistem penyimpanan digital berisi arsip organisasi dan format dokumen standar untuk keperluan administratif. Nah, untuk bagian selanjutnya bisa dibacakan oleh Farida. Baik, izin melanjutkan. Yang kedua ada perbendaharaan atau zaimusho. Program kerjanya laporan keuangan transparan. Untuk prosesnya, yang pertama ada mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dalam format standar. Yang kedua ada membuat laporan keuangan bulanan dan menyampaikannya kepada pengurus. Yang ketiga, memastikan transparansi dengan menyimpan laporan di tempat yang dapat diakses anggota. Untuk data yang diperlukan, itu ada yang pertama pemasukan dan pengeluaran organisasi. Yang kedua, bukti transaksi keuangan. Ketiga, rencana anggaran untuk setiap program kerja. Untuk data yang dihasilkan itu ada laporan keuangan bulanan, rekapitulasi saldo kas organisasi, dan laporan audit keuangan internal. Yang ketiga ada pembelajaran atau Benkyo. Program kerjanya kelas mentoring akademik. Untuk prosesnya, pertama menentukan mata pelajaran yang sering menjadi kesulitan anggota.
Kedua, menunjuk mentor dari anggota yang berkompeten. Ketiga, mengadakan sesi belajar rutin dan membagikan materi pendukung. Untuk data yang diperlukan, ada pertama daftar mata pelajaran yang sulit bagi anggota, kedua data mentor dan peserta mentoring, yang ketiga rencana anggaran untuk setiap program kerja. Untuk data yang dihasilkan, ada modul pembelajaran dan catatan mentoring, lalu rekap kehadiran dan evaluasi peserta, kemudian feedback peserta terkait efektivitas mentoring. Untuk selanjutnya, bisa dibacakan oleh Raga. Baik, yang selanjutnya itu ada Prokja dari kebudayaan atau Bunka. Nah, program kerjanya itu salah satunya itu festival budaya. Nah, prosesnya itu yang pertama menentukan tema dan konsep acara, kedua mempersiapkan pertunjukan seni, pameran budaya, dan partisipasi anggota. Kemudian yang ketiga ada mengadakan acara serta mendokumentasikan kegiatan untuk evaluasi. Nah, data yang diperlukannya itu diantaranya itu tema dan konsep acaranya. Kemudian ada daftar peserta dan pengisi acara dan juga anggaran dan kebutuhan perlengkapannya. Nah, data yang dihasilkan itu dokumentasi acaranya, baik itu dari foto, video ataupun laporan kegiatannya. Kemudian ada evaluasi dan laporan keberhasilan acaranya. Kemudian ada daftar peserta dan pihak yang terlibat. Nah, kemudian ada Prokja dari divisi dana usaha atau Danasu. Nah, program kerjanya itu salah satunya itu bazar penggalangan dana. Yang mana prosesnya itu yang pertama menentukan produk yang akan dijual dalam bazar, kemudian menyiapkan strategi pemasaran dan promosi, dan juga menyelenggarakan bazar serta mencatat keuntungan yang diperoleh. Nah, data yang diperlukan itu ada produk yang akan dijual, produk yang akan dijual dan juga target penjualan dan strategi pemasarannya. Nah, data yang dihasilkan itu adalah laporan hasil penjualannya, evaluasi keuntungan dan efektivitas bazar, dan juga daftar pelanggan dan peluang bisnis lanjutannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzan Azim. Yang keenam ada multimedia atau multimedia. Program kerja itu pembuatan konten media sosial. Prosesnya itu menyusun jadwal posting dan konsep konten, membuat desain video atau artikel sesuai tema organisasi, dan mempublikasikan konten dan menganalisis interaksi audiens. Data yang diperlukan itu tema dan jadwal posting konten. Yang kedua ada gambar video atau artikel yang akan dibuat, dan ketiga ada data engagement atau like, share, dan komentar. Data yang dihasilkan itu ada konten digital, gambar, video, atau artikel. Yang kedua ada statistik interaksi media sosial. Yang ketiga ada laporan efektivitas kampanye digital. Yang ketujuh itu ada kaderisasi atau Kanbukense, yang dimana program kerjanya itu seperti LDK, latihan dasar kepemimpinan, yaitu menentukan materi dan pemateri untuk pelatihan, penyelenggaraan sesi pelatihan bagi calon pengurus, mengevaluasi peserta, dan memberikan pembinaan lanjutan. Data yang diperlukan itu daftar peserta dan pemateri, materi pelatihan kepemimpinan, jadwal dan tempat pelaksanaan LDK. Data yang dihasilkan itu ada sertifikat atau penilaian peserta, laporan hasil LDK dan evaluasi peserta, rekomendasi calon pengurus organisasi. Nah, selanjutnya sistem informasi dan flowchart akan dijelaskan oleh Raga Mujahidin. Baik, jadi dari proyek-proyek tersebut atau bisnis tersebut itu pasti ada sistem informasi yang mendukungnya. Nah, berikut sistem informasinya apa dan juga flowchartnya bagaimana. Nah, yang pertama itu ada digitalisasi arsip organisasi. Nah, dia itu untuk mendukung kegiatan kesekretariatan atau HISO tadi. Dalam digitalisasi arsip organisasi, sistem informasi yang dibutuhkan harus dapat mengelola dokumen secara efisien, mengamankan akses, dan mempermudah pencarian serta penggunaan dokumen. Jadi bisa dapat memudahkan divisi kesekretariatan dalam mengelola arsip gitu. Nah, yang pertama itu sistem informasinya itu digitalisasi arsip organisasi. Dia itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu mengumpulkan dan mengategorikan dokumen, membuat sistem penyimpanan digital, mengelola akses dokumen. Nah, mengumpulkan dan mengategorikan dokumen itu adalah outputnya data yang dikelola itu kayak misalnya dokumen organisasi, daftar anggota, dan struktur kepengurusan dan juga peraturan dan kebijakan organisasi. Nah, untuk membuat sistem penyimpanan digital,
data yang dihasilkannya itu mengelola akses dokumennya itu juga dia yang data yang dihasilkannya itu sistem penyimpanan digital dan format dokumen standar gitu. Lanjut. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Astia Ningrum Widanti. Oke, baik. Di sini ada sistem informasi akuntansi atau SIA, Accounting Information System. Sistem ini digunakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan informasi keuangan dalam organisasi. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini flowchart-nya. Ya. Jadi strukturnya tuh perbendaharaan Zaimuso itu ada proses, lalu ada data yang diperlukan dan data yang dihasilkan. Nah, untuk proses itu meliputi satu, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dalam format standar, dua, membuat laporan keuangan bulanan dan menyampaikannya kepada pengurus, dan ketiga, memastikan transparansi dengan menyimpan laporan di tempat yang dapat diakses anggota. Untuk data yang diperlukan itu ada dua, yaitu pertama pemasukan dan pengeluaran, kedua itu bukti transaksi keuangan. Untuk data yang dihasilkan itu ada satu laporan keuangan bulanan, kedua rekapitulasi saldo kas organisasi, dan ketiga laporan audit keuangan internal. Selanjutnya untuk bagian Learning Management System atau LMS dapat dijelaskan oleh Farida. Oke, izin melanjutkan. Selanjutnya ada Learning Management System atau LMS. LMS adalah platform yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara digital. Untuk flow chart-nya, di sini menentukan mata pelajaran yang sering menjadi kesulitan anggota. Kemudian dia menunjuk mentor dari anggota yang berkompeten. Kemudian dia mengadakan sesi belajar rutin dan membagikan materi pendukung. Untuk mentor kompeten yang ditunjuk tadi, dia juga membuat daftar mata pelajaran yang sulit bagi anggota. Kemudian dia juga membuat data mentor dan peserta mentoring dan rencana anggaran untuk setiap program kerja. Untuk sesi belajar rutinnya ada modul pembelajaran dan catatan mentoring, kemudian rekap kehadiran dan evaluasi peserta, dan feedback peserta terkait efektivitas mentoring. Yang keempat ada Event Management System atau EMS. Sistem ini membantu mengatur perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan event seperti festival, seminar, atau pameran budaya. Di sini flowchartnya yang pertama itu dari program kerja festival budaya. Yang pertama ada menentukan tema dan konsep acara. Kedua, mempersiapkan pertunjukan seni, pameran budaya, dan partisipasi anggota. Tiga, mengadakan acara serta mendokumentasi kegiatan untuk evaluasi. Untuk tema dan konsep acara, ini pertama daftar peserta dan pengisi acara, kemudian anggaran dan kebutuhan perlengkapan. Kemudian di sini untuk dokumentasinya, dia mendokumentasi acara seperti foto, video, dan laporan kegiatan. Kemudian ada evaluasi dan laporan keberhasilan acara, dan daftar peserta dan pihak yang terlibat. Kemudian kelima ada sistem informasi penjualan atau sales management system. Sistem ini sangat relevan karena berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan, memantau keuntungan yang diperoleh, serta menghasilkan laporan penjualan yang dibutuhkan. Ya adalah. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.